Seneng banget aku Sana Zakia, Duta PNJ Batch 4 hadir menemani kalian dalam BPOL, Bincang Politeknik. Apa kabar PNJers di rumah? Semoga kalian semua sehat ya. Gimana nih? Kabarnya udah lama kan gak ketemu di podcast BPOL? PNJers, Politeknik Negeri Jakarta di akhir tahun ini lagi banyak menerima kabar-kabar gembira yang diraih dari berbagai macam perlombaan, which is menang dong. Terus kemenangan ini salah satunya diraih oleh para duta PNJ yang mengikuti berbagai perlombaan. Oleh karena itu, telah hadir narasumber kita, kakak-kakak duta PNJ yang baru banget pulang dari perlombaan dan menjabat banyak medali nih. Selamat siang guys, gimana kabarnya? Halo, selamat siang. Baik banget ya, baik banget ya. alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin PNJers pengen kenalan nih. Boleh dong memperkenalkan diri, nama, prodi, dan dari duta PNJ batch berapa? Boleh banget. Boleh dari Ken dulu mungkin. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan aku Kendaren Cakraningrat, biasa dipanggil Ken atau Kenny. Aku dari program studi D4 MAIS, jurusan Administrasi Niaga. Dan di sini aku dari duta PNJ batch 4. Lanjut ke aku ya. Halo semuanya, nama aku Kaisar Nobel Paraloan. Aku dari jurusan Administrasi Niaga, program studi D4 Administrasi Bisnis Terapan. Dan di sini aku sebagai duta PNJ batch 4 juga seperti Ken. Halo, aku Kandias Kusnadi, biasa dipanggil Dias, dan aku beda dari teman-teman semua. Kalau aku dari Duta PNJ Batch 3. Salam kenal. Oke, PNJers pasti pengen tahu nih, kalian mewakili PNJ di perlombaan apa dan membawakan kemenangan apa buat diri sendiri dan tentunya buat kampus tercinta. Oke, kalau aku sama Nobel nih kebetulan perlombaannya sama, tapi kita beda cabang. Nah, nanti untuk Ken nanti akan dijelaskan oleh Ken lagi. Kalau aku ikutnya perlombaan International Business Administration Competition. Nah, ini adalah perlombaan antar politeknik, tapi untuk jurusan tata niaga atau administrasi bisnis, seperti itu. Boleh Ken? Kalau aku, kebetulan aku ikutnya itu namanya AVK Asia MICE Youth Challenge 2024 yang diadakan di Kuala Lumpur tahun ini. Perlombaan ini tuh setiap tahun akan berpindah hostnya, tergantung yang lagi dapat undian siapa, dan kalau nggak salah insya Allah tahun depan di Indonesia. Perlombaan ini tuh diperuntukkan untuk mahasiswa atau mahasiswi sederajat yang jurusannya itu memang MICE atau Event Management Business, yang dilombakannya itu adalah Event Proposal Business and also the presentation gitu. Nah, kalau Ken kan tadi tingkatnya udah internasional. Ya, Nah, betul. kalau kita itu IBAC itu sebenarnya tiap tahun diadakan di beda politeknik juga. Dan tahun kemarin di Batam, tahun ini kebetulan di Banjarmasin ya, Kalimantan. Betul. Nah, sekarang juga sama, sebenarnya kita juga internasional tapi tidak semua cabang. Betul. Kebetulan yang cabang internasional itu cabangnya Business Nobel. presentation, Ah. ya benar. Ada dari mana, Bel, untuk peserta internasionalnya? Peserta internasionalnya ada dari Malaysia, ada Singapura, dan paling sering mereka sih berdua itu. And you are the first winner. Ya. Oh I'm my the first god, winner. keren banget. Oh my god. Wah, kalau kita perhatiin nih ya, duta dari tahun ke tahun itu semakin improve baik dari segi prestasi dan pencapaian. Menurut kalian, apakah dengan duta menjadi wajah dan ajang kalian buat semakin berkembang dalam berbagai aspek? Kira-kira boleh dong diceritain apa aja? Boleh dari Ken dulu nih. Kalau dari aku dulu ya, kalau ngomong-ngomong mengenai perkembangan dari segala aspek ya, kebetulan alhamdulillahnya tahun ini aku meraih award, yaitu Best Presenter Award dari perlombaan yang tadi aku ceritain, AVK ini, dan ini diikuti oleh 9 negara. Tentunya buat aku ini pencapaian yang baru banget, yang akhirnya kayak aku unlocking the new levels gitu, karena aku selalu ngerasa ngikutin sebuah perlombaan atau hal baru adalah dimana itu kayak main game. Aku mikirnya atau menganalogikannya. Jadi waktu ikut AVK ini aku mikirnya, oh aku lagi naik level dan kira-kira aku bisa nggak ya lulus dari level ini atau next ke level selanjutnya. Mungkin pengibaratannya kayak gitu. Jadi sangat bersyukur, dan ini nge-improve aku dari banyak aspek juga yang aku punya gitu ya di diri aku. Public speaking, of course, terus pengalaman internasional, dan juga networking. Aku dapat banyak banget relasi-relasi dari teman-teman dari negara-negara lain, dan juga tentunya ini nge-improve banget penggunaan bahasa Inggris aku secara aktif gitu. Kalau Nobel atau Kandias mungkin ada cerita lain? Boleh. Kalau aku mungkin agak beda ya dibandingkan, karena kan kalau kan tingkatnya udah internasional banget nih yang kemarin perlombaannya. Kalau aku sebenarnya di BAC ini kan cabang lombanya meeting planning, jadi kita nge-organize gimana kita bikin meeting. Nah, kalau
apa kontribusi duta dalam perlombaan itu sebenarnya banyak banget, karena selama aku menjabat jadi duta batch 3 tuh kita selain diajarin public speaking, kita juga diajarin bagaimana kita nge-organize sebuah acara, sebuah event. Jadi kayak udah ada nih basic-basicnya dari misalnya kita nyusun persiapan duta PNJ batch 4 dan sebagainya, karena kan itu juga hektik banget ya, banyak banget yang harus disiapkan gitu. Nah, sehingga itu jadi bekal banget pada saat lomba. Jadi kita udah benar-benar siap untuk nanti ikut perlombaannya. Dan ditambah kita tuh bukan cuma jadi sekretaris bikin meeting, bikin administrasi, tapi juga emang disuruh presentasi. Dimana kalau misalnya presentasi, yang namanya duta tuh pasti udah nggak asing lagi ya. Betul. Kayak kita setiap kali ada tamu untuk datang, kita yang jamu, kita juga yang presentasi tentang PNJ dan gitu-gitu. Kalau untuk lu gimana, Bang? Kalau dari aku sendiri ya, karena kan aku ini di business presentation, ya kita bisa anggaplah itu presentasi seperti itu. Nah, presentasi ini kan pasti bersinggungan banget nih dengan yang namanya public speaking. Nah, kalau di duta itu kita pasti sering bertemu dengan yang namanya public speaking. Setiap harinya kita pasti hampir melakukan itu. Nah, banyak banget nih program-program yang ada di dalam duta yang bisa mengembangkan soft skill aku, terutama di public speaking, seperti coaching. Jadi kami di duta itu banyak banget coaching yang dilakukan secara berkala. Kemarin sempat terkait tentang Master of Ceremony, kemudian tentang bagaimana kita acting, dan pastinya itu sejalan lurus gitu dengan yang namanya public speaking seperti itu. Jadi business presentation aku bisa juara 1 seperti ini, pastinya itu banyak banget kontribusi dari duta. Nah, tepuk tangan lu buat Keren banget. Iya, dan aku mau nambahin sedikit. Boleh. Sebenarnya ditambah karena kan bukan cuma program dari dutanya yang bagus, tapi juga secara lingkungan yang positif banget. Betul Iya. banget. Kayak kita tuh emang bertiga nih kebetulan emang sering kumpul bareng kayak Iya. kita kayak sering cerita untuk struggle masing-masing, tapi itu jadi Betul. jadi semacam spirit baru untuk kita, semangatnya ada temennya berjuangnya Oh bareng. ya, jadi gitu. kayak support each other aja Iya, lah ya, betul. gitu. Saling curhat-curhat gitu, saling Bener. ngeluh gitu. Karena sekarang agak susah ya nyari komunitas yang positif yang Iya, bisa benar-benar. kita rangkul Benar-benar. untuk Takutnya kayak jadi lead to the wrong way ya. Iya. Betul. Wah, ternyata bener nih. Kita di Duta saling support untuk berkembang dan berprestasi. Contohnya, gimana sih kemudahan dan support system yang didapat setelah menjadi Duta? Nah, ini tentunya sangat banyak banget ya. Banyak banget ya? Iya, Banyak banget ya? banyak banget. Banyak Mungkin banget. kita mulai dari humas dulu ya. Karena duta itu kan di bawah humas dan protokolan. Iya. Jadi setiap kali kita mungkin ada kebutuhan, baik itu perlombaan atau apa tuh pasti disupport banget sama humas. Mulai dari bahkan ada yang pernah ikut lomba kopra dibantuin atau apa segala banyak deh pokoknya. Kayak itu dari sehingga kita punya pimpinan tuh nyaman banget gitu. Kita disediakan ruangan, wifi kenceng dan sebagainya gitu. Dan ditambah lingkungan teman-temannya pun enak banget nih. Benar. Mungkin coba Ken atau Nobil bisa lebih ceritain nggak soal ini? Oh iya, kalau dari aku sendiri tentu aku ngerasa support dari Humas dan dari Duta itu besar banget, dan menurut aku kontribusi Humas dan Duta dalam anak-anaknya maksudnya, atau kayak aku, Nobel dan juga Kandias untuk bisa memenangkan sebuah award itu kontribusinya gede banget. Kenapa kayak gitu? Karena Humas dan Duta tuh selalu nanyain juga kayak gimana di sana dan lain sebagainya, kondisinya gimana, aman nggak, lancar nggak, dan lain sebagainya. Lalu dari peersnya juga kayak yang tadi udah Kandias mention, kayak kita tuh per dutanya juga itu saling support gitu di grup, kayak gimana di Banjarmasin gini udah pengumuman kah atau gimana, kalian aman kan, gini. Begitupun aku juga mendapatkan hal yang sama, dan kita juga sering curhat bareng kayak aduh gue lagi struggle banget nih, kayak ini gue stuck, nggak improve gini. Terus dikasih masukan atau minimal dapat teman yang bisa dengerin curhatan kita, jadi punya good listener. Ya, intinya kalau di duta itu teman-temannya itu ya, itu semua saling support satu sama lain. Jadi Setuju. teman-teman nggak usah ragu lagi kalau di duta itu emang positive vibes banget ya. Iya, karena kita emang saling menguatkan bersama gitu. Iya, Kayak aku setuju mungkin banget. cerita dikit waktu kemarin mau lomba juga sebenarnya kalau boleh ini pertanyaan yang Nobel, aku emang sebenarnya udah nggak pede banget untuk menang. Iya. Udah cerita, udahlah, udah mau nangis aja gitu. Tapi ternyata mereka selalu kayak udah ya bisa, ayo percaya pasti ada, sometimes the magic happen bla 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 gitu. Dan ternyata dari sana oke lah, kita jadinya nggak yang terpuruk itu. Nah, kadang hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya kecil, tapi ternyata impact kepada diri sendiri itu besar banget secara psikologisnya. Karena mau kayak gimana pun guys, mau menang atau kalah kalian tetap keren kok. Keren Bisa banget. aja ya. Serius banget. Oke. Hostnya. Oke, ternyata nih kakak-kakak Duta ini positive vibes semua ya. Aku jadi mau ikutan deh, kayak mendapatkan prestasi begitu. Nah, kakak-kakak kan udah menang dan punya banyak pengalaman juga prestasi nih. Yuk ceritain pengalamannya selama proses perlombaan yang sudah dijalani dan dimenangkan.
Nobelnya Mulai dari dulu. aku dulu ya. Boleh, Jadi boleh. kalau di business presentation itu pasti kan kita ada 2 tahap nih, tahap penyisian sama final, di mana aku harus menyiapkan 2 presentasi dan itu sangat PR banget. Kenapa? Karena sebulan sebelum lomba tuh aku udah harus siapin banyak teks, PPT dan sebagainya. Nah, yang jadi PR itu ketika kita udah terlalu capek, kita sampai putus asa, kita bingung harus mau gimana lagi buat ngerjain PPT dan skripnya itu. Tapi alhamdulillah dengan bantuan teman-teman tadi, humas juga, itu mereka akhirnya membangkitkan rasa semangat lagi di dalam hati aku gitu. Nah jadinya alhamdulillah sekarang bisa menang gitu di juara 1 alhamdulillah business ya. presentation gitu. Nah kalau Ken gimana? Kalau dari aku sendiri itu prosesnya cukup panjang. Jadi untuk AVK ini dari Prodi My sendiri memang setiap tahun itu kayak jadi agenda tahunan yang paling sakral kalau misalkan in terms of perlombaan ya. Kita itu diwajibkan untuk ikut seleksi, satu angkatan harus ikut seleksi semua. Nah itu akan jadi nilai UTS mata kuliah public speaking. Aku ingat banget itu di semester 4. Iya di semester 4. Nah kita seleksi satu angkatan, kita disuruh ngasih satu proposal mengenai event yang kita propose, yang isinya tuh ya udah breakdown mengenai eventnya dan apa business potential dari event kita dan gimana cara kita menghasilkan profit dari event tersebut, termasuk kayak social impact ke di sekitar event itu diselenggarakan tuh kayak gimana. Lalu dipresentasikan, ada dewan jurinya juga. Lalu nanti setelah terkurasi diambil 2 tim untuk maju untuk seleksi ke level nasional. Yang ngadain seleksinya itu namanya Asprapi atau Asosiasi Pengusaha Pameran Republik Indonesia. Dan nanti di sana di seleksi nasional itu hanya akan ada 3 tim yang terpilih untuk mewakilkan Indonesia ke Asian Scale atau skala Asianya yang kemarin aku ikutin di Kuala Lumpur gitu. Jadi setelah disiapkan, akhirnya alhamdulillah aku lolos seleksi angkatan, maju ke level nasional bersama 1 tim lagi dari PNJ. Pas di seleksi nasional alhamdulillah terpilih jadi juara 2 juga. Waktu itu second rank untuk maju ke Asia. Dan alhamdulillah pas sudah maju ke Asia itu aku nggak sendirian. PNJ itu ditemenin sama 2 tim lain. Ada 2 tim dari Universitas Prasetya Mulia. Baru deh di sana aku compete. Struggle-nya ada banget sebenarnya, lebih ke kayak ada insecure banget, ini level Asia, terus orang-orang keren banget, apalagi orang-orang dari Filipina, dari Singapura dan lain-lain. Terus kayak aku juga bahkan nggak pernah nyangka akan dapet ini gitu, best presenter, karena semua orang outstanding, literally kayak nggak ada yang jelek satupun, nggak ada yang maksudnya yang bisa diremehkan satupun tuh nggak ada gitu. Jadi kayak pas pengumuman tuh aku benar-benar sebenarnya nggak mau dengerin gitu kan, kayak udahlah ini mah kayak level Asia yang penting udah nyampe sini udah cukup. Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, qadarullah dapat Best Presenter Award. Keren banget, benar. Kerasa keren banget struggle ya. Iya betul. Nah ini kan dari kalian semua tuh kalau buat mencapai sekarang ini gitu ya, untuk meraih kemenangan ini, itu memerlukan kepercayaan diri kan. Nah kasih dong tips and trick buat PNjers yang mungkin masih belum yakin atau belum pede buat take a risk gitu loh. Gimana coba? Kan dia mungkin yang banyak pengalaman. Iya nih. Ya, lebih banyak nih pengalaman. Kalau aku sih prinsipnya dari dulu gini ya, kita emang harus selalu coba semuanya, karena kalau enggak kita nggak akan tahu ternyata passion atau ternyata keterampilan kita di mana. Nah dengan kita coba banyak hal tuh ternyata membawa kita mengenal dunia lebih jauh, lebih luas. Dan kita juga jadinya ngerasa oh ternyata aku nih nyamannya di sini, ternyata ini lebih fit in buat gue gitu. Nah dengan lo nyoba dan berani, intinya sih berani dulu, kayak apapun nih, mulai dari yang terdekat dulu deh gitu, semuanya dicoba dulu, kita belajar dari yang bisa. Nah dari sana baru tuh mulai oh ketemu nih celah-celahnya di mana. Karena selama aku ikut banyak nih, misalnya dari berbagai bidang kan, kalau aku kan tipenya bukan yang satu serius fokus gitu ya. Aku lebih yang kayak oh nyoba ini, terus pindah nyoba ini gitu, karena pengen tahu banyak hal. Nah coba dicari celahnya dari sana. Kita tanya ke yang udah pernah ikut lombanya, kita tanya ke pemenang-pemenang tahun lalu gitu. Jadi sehingga ada nih kesempatan untuk jadi pemenang. Keren. Iya, Banyak ya keren. pengalamannya Iya ya. banyak banget ya. Jadi Inspiratif. intinya jangan takut Iya, ya, betul. betul. Oke. Ada yang mau nambahin? Ya intinya kalau mau melatih rasa percaya diri, ya kita harus coba. Kalau nggak coba kita nggak bakal tahu gimana. Pokoknya learning by doing gitu. Betul. Intinya seperti itu. Aku mau nambahin dikit juga, kalau mengenai take a risk, menurut aku taking a risk itu selalu worth it. Kenapa kayak gitu? Karena kayak yang Nobel bilang, kita nggak akan pernah tahu sampai kita nyoba. Ya resiko itu ada kalau kita nyoba gitu. Karena menang kalah lebih sedih
dan lebih kecewa kalau misalkan kita gagal karena nggak pernah nyoba dibandingkan kita udah nyoba tapi gagal. At least banget kita udah nyoba dan kita tahu rasanya kayak gimana. Kita gitu. dapat experience juga kan kalau Betul. misalnya. Iya, mengerti. Oke. Pesan dan kesan dari kakak-kakak semua buat para Pangers yang masih mencoba untuk mengembangkan diri, dan kasih dong saran biar tetap semangat kalau lagi hilang semangat nih. Do not let burnout consume you, ya guys. Iya. Betul banget ya. Tapi sometimes kita burnout juga nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Harus tahu aja batas sama diri sendiri, tapi juga harus tetap pushing yourself jauh lagi. Ngabel lu mungkin? Mungkin kita bisa ambil rehat gitu ya. Kan kadang kita burnout itu wajar, itu manusia. Kita rehat mungkin kita bisa dengan mendengarkan musik, atau kita mencari suasana baru, jalan-jalan, atau mungkin hangout dengan teman-teman. Itu bisa menjadi salah satu solusi supaya kalian tidak burnout lagi. Kalau dari aku, ada kalanya harus meningkatkan yang namanya apa ya? Lebih ke pasrah aja, bukan pasrah, berserah. Lebih ke berserah aja, kayak just do your best and let Tuhan untuk melakukan sisanya, kayak gitu kalau aku. Karena kalau misalkan lagi melakukan suatu hal dan kalian ngerasa kayak gue stuck banget nih, gimana cara untuk mencahin masalah ini? Ya udah, take a deep breath dulu, take a break, terus berikan diri kalian waktu untuk berproses, untuk istirahat dulu, untuk mikir dulu sampai nanti ketemu jalannya sendiri. Terus banyak ngobrol sama orang, cari orang yang bisa dengerin kalian, habis itu baru balik lagi untuk berjuang, gitu sih kalau. Kalau for me is a growth mindset sih. Sebenarnya itu key points-nya buat aku pribadi, karena kita pasti akan selalu ngerasa gagal. Akan ada momen-momen dimana kita jatuh, akan ada momen dimana kita aduh kayaknya udahlah gue cukup aja di dunia ini gitu, nggak usah coba lagi. Tapi ketika lo punya growth mindset itu, lo akan terus tumbuh, karena untuk menjadi besar tuh kita harus menjadi kecil dulu. Tumbuh perlahan, pelan-pelan gitu kan. Nah, dengan adanya growth mindset itu kita nggak akan pernah ngerasa benar-benar kalah dalam hidup. Kita cuma ngerasa mungkin gue cuma perlu belajar lebih keras lagi gitu. Karena aku tuh pernah dengar podcast, ada satu anak berapa belas tahun gitu ya, dia ngobrol sama seorang profesor yang jadi dosen di UK. Dia bilang gini, you can never change yourself in under a night, but you can always change your mindset in less than a minute. Gitu. Jadi kayak kita emang nggak bisa ngerubah diri kita dalam semalam gitu, tapi kita selalu bisa untuk ubah mindset kita tuh dalam semenit pun bisa gitu. Dan semenit itu akan berpengaruh banget ke hidup kalian bahkan bertahun-tahun ke depan. Itu kalau dari aku sih. Oke, setuju banget. Dan juga guys, small progresses are also progress. Begitu. Setuju. Iya, betul. Oke, nggak terasa ya udah selesai nih ternyata, mengalir dengan asik banget chit-chatnya kali ini. Sebelum menutup podcast kali ini, mungkin ada pesan atau ajakan untuk teman-teman yang sedang menonton podcast kali ini. Misalnya, buat semakin yakin jadi bagian dari Duta PNJ dan jadi mahasiswa yang mau berkembang terus bersama. Boleh? Kan. Kalau dari aku, buat teman-teman yang merasa butuh wadah nih, butuh support system yang bagus dan juga lingkungan yang positif untuk bertumbuh bersama, menurut aku Duta PNJ adalah wadah yang paling tepat dan juga paling bagus gitu, dan bakal fit banget insya Allah sama kalian semua. Kalau kalian emang mencari wadah-wadah tersebut, jangan lupa join Duta PNJ Batch 5 di tahun depan. Dan juga pesan aku untuk teman-teman semua yang lagi merasa kayak masih dalam proses dalam berkembang, semua orang lagi dalam proses, mungkin masih di awal proses untuk berkembang dan nyoba hal ini itu. Pertama, jangan pernah takut. Yang kedua, hajar aja, mau sukses mau enggak, menang enggak, berhasil enggak, libas aja, karena eventually at the end of the day you will say thank you untuk kegagalan-kegagalan yang udah kamu lewati sebelumnya, karena itu akan jadi bekal dan pembelajaran kamu untuk bisa dapat kemenangan-kemenangan yang akan datang. Jadi jangan nyerah, semangat terus, dicoba terus, dan jangan pernah berhenti nyoba. Itu aja. Gimana kalau dari kakak-kakak yang lain? Kalau dari aku kan udah komprehensif banget ya, jadi udah cukup banget ini, udah mewakilin banget. Betul, udah. Ya, udah kan? Udah. Ya, kalau aku join Duta PNJ is life changing, period. Udah. Period. For real. Gue kayak udah speechless ya. Ya, udah, pokoknya- kan lo rasain deh gitu. Nah, Sampai iya. kata-kata. Kami tunggu kalian di Duta PNJ Batch 5 ya berarti. Oke. Nah, buat kalian yang mau tahu info terkait Duta, yuk kepoin Duta PNJ, baik Instagram, Twitter, TikTok, dan kami juga hadir di channel Telegram loh. Baiklah, PNJers, tunggu podcast kami selanjutnya yang pastinya sangat menarik.
Ikuti terus podcast PNJ di channel YouTube PNJ. Segala informasi terkait PNJ dapat dilihat di website www.pnj.ac.id dan sosial media resmi kami di bawah ini. Saya Sana Zakia, pamit undur diri. Sampai bertemu di People selanjutnya. Bye.